Kalau misalnya art di dalam bahasa Inggris itu kan kata benar ada gejala nounish yang menjadi kata benda. Itulah kepercayaan material mereka ya. Jadi di dunia barat kalau mereka tanya lalu inti kesenian itu di mana? Mereka akan menyebutkan itu adalah bagian intrinsik dari karya yang material sifatnya. Dan ini saya kira dipahami umum di mana-mana. Ini yang menunjukkan perbedaan bahwa gejala adverbial. Nah, yang seperti saya katakan tadi yang saya sebutkan dari kajian Vogel, Susan Vogel, dia mengkaji habis-habisan karena dia ahli patung Afrika. Dan dia merambat kemana-mana. Sebetulnya pemahaman mereka tentang kesenian itu apa? Sebab itu kan penting untuk memahami apa yang dihasilkan. Dan dia sampai kepada kesimpulan bahwa di dalam bahasa sehari-hari dia menemukan bahwa pemahaman seni itu menunjukkan gejala adverbial. Jadi sama dengan seni di bahasa Indonesia, karena seni, kalau Anda bayangkan, seni itu seni rupa, bisa seni lukis, seni grafis, seni patung, bisa juga seni video, dan bisa juga seni janur, seni memasak. Itu bisa, karena terletak pada kepekaannya. Apa yang dihasilkan itu bergantung dari tujuan orangnya. Nah, itu sangat berbeda dengan pemahaman art di dalam bahasa Inggris. Sangat jelas. Dan ini yang mungkin masih diperlukan kajian bahwa masyarakat di luar dunia barat yang tidak mempunyai istilah satu kata untuk kesenian sangat mungkin untuk mempunyai pemahaman kesenian itu adverbial. Dan satu hal yang mahal artinya kita bukan memperdebatkan definisi itu apa dan sebagainya ya. Dalam artian seni, kalau kita debat bisa siang malam lah seni itu apa segala macam, dan setiap orang bisa mempunyai penafsiran berbeda-beda. Dan namun bagi saya yang mahal bahwa dia sudah menjadi definisi bahasa. Maka pemahaman kesenian itu merupakan gejala bahasa. Dan buat saya mahalnya gejala bahasa itu dipahami bukan oleh cuma para kurator atau para seniman atau apa. Karena dia bahasa dipahami oleh masyarakat. Dan itu bagian yang mahal. Dan kalau kita melihat di perkembangan di dunia barat, art itu sudah merupakan pemahaman publik ya. Jadi setelah sekian lama masyarakat biasa kalau ditanya what is art, dari anak kecil segini udah dididik mengenai itu. Dan itu kemudian yang menjadi gejala bahasa. Ini saya kira pemahaman mendasar. Bagian yang kemudian saya kaitkan dengan begini, kemudian juga dengan apakah kita eksklusif dan sebagainya. Artinya juga menjadi kekhawatiran semua orang, dan saya juga sendiri khawatir kalau saya ngomong semacam gini orang barat ngerti nggak? Kalau kita menyamakan bahwa seni janur sama seni instalasi itu sama gitu, mungkin orang barat nggak bisa terima atau segala macam kan. Jadi artinya sangat mungkin begitu. Nah, bagian saya kaitkan yang saya tadi mungkin juga lupa. Dalam kita menyebutkan kita mengadaptasi seni rupa barat, kita harus kembali. Ya, ini yang bagian dalam artian kita tidak eksklusifan. Kalau kita bicara dengan barat kan mereka harus ngerti. Kita harus kembali ke pemikiran G.W.F. Hegel. Itu bagian yang pokok. Tadi saya lupa mengatakan. Jadi kalau kita menulis historiografi, kita harus mencantumkan itu. Nah, G.W.F. Hegel itu mempunyai pemahaman yang sama dalam pengertian pemahaman kesenian G.W.F. Hegel itu adverbial. Mungkin dicari ya, mungkin saya salah. Tapi pemahamannya adverbial. Jadi pada 1886 ada tulisan Hegel yang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh scholar siapa segala macam, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Artikel, bukan buku. Artikel itu menuliskan pemahaman dia tentang kesenian. Dan dia mengatakan bahwa kesenian yang berkembang dalam pengertian dunia barat ketika itu nggak betul. Jadi kalau kita cuma mau melihat yang namanya kesenian itu cuma dalam bentuk yang material,
itu beautiful. Dan beautiful itu tidak bisa berlaku untuk yang lain. Jadi di sana Hegel menyebutkan dengan jelas bahwa kepekaan itu meliputi kepekaan sastra, kepekaan musik, kepekaan naratif yang berkaitan, artinya merangkum seni sastra, seni teater, seni musik, seni apa lagi disebutin, seni rupa, dan seni tari ya, tadi saya sudah sebut belum. Itu pemahaman Hegel. Dan dia mengkritik konsep art yang sedang muncul ketika itu dan dipengaruhi oleh pemikiran Kant. Di tahun 1888, 2 tahun sesudah itu, definisi istilah art muncul di Oxford Dictionary dan menunjukkan bahwa dia tidak sepaham dengan Hegel. Jadi istilahnya pemikiran Hegel tentang art itu terbuang. Dan itu pemikiran Kant yang masuk di sana untuk menjadi definisi dan menerus sampai sekarang. Tentunya Hegel mempunyai pendapat mengenai itu. Dan Hegel mengatakan, kita tahu Hegel cara berpikirnya tesis antitesis ya. Dalam kondisi yang macam itu saya baru jelaskan lagi. Bahwa di dalam pemikiran itu Hegel mengatakan bahwa apa yang didefinisikan di barat itu sebuah tesis. Dan dia mengatakan apa yang dia sebutkan itu sebagai antitesis. Dan dia menyebutkan antitesis ini akan menuju suatu pemahaman universal. Itu Hegel. Nah, kita kan sepakat sama Hegel. Jadi saya kira kalau kita mau mengkaji dan mau mencoba bertemu dengan pemikiran barat, kita harus back to basic. Back to basic di dalam artian kembali ke masa lalu, melihat begitu. Dan ini sebuah catatan. Jadi kalau Anda mungkin mendalami pemikiran Gilles Deleuze, itu juga berbeda seperti yang lain. Itu kembali ke masa Hegel. Kembali ke estetik-estetik itu walaupun dengan pemikiran yang kritis dan sebagainya. Dan sebetulnya pemikiran-pemikiran postmodern itu kan juga kembali. Karena menentang modernisme dan sebagainya. Jadi di situ ada kondisi paralel di dalam kaitan itu. Dan itu memang saya lupa tadi. Harusnya bahwa itu menyebutkan dengan kembali ke Hegel, kita mungkin bisa berkomunikasi dengan dunia barat karena pemikiran itu dikenal. Bahwa gejala adverbial dan melihat kesenian itu sebagai sensibilitas, itu dikenal di masyarakat barat. Dan kalau Anda melihat bahasa Inggris, ada istilah spectrum of artistic sensibilities. Nah, itu sama sekali tidak bicara tentang art. Nah, saya kira ini yang sedang digali pada artwork studies. Mereka mencoba menelusuri itu pada neuroscience. Kayak begini-begini. Jadi artinya bahwa persoalan itu masih diperdebatkan. Dan saya kira ini berkaitan dengan Mas Gun ini bergulir terus dalam artian seperti yang dikatakan Wahyudin. Ini masih menjadi pembicaraan. Ya dalam penangkapan saya belum ada kesepakatan mengenai seni rupa dunia ini. Maka bisa dikatakan seni rupa dunia sampai sekarang belum mempunyai common ground. Nah, cuma untuk membayangkan seni rupa dunia itu kan bukan saya aja. World Art Studies sampai sekarang masih giat mempersoalkan itu dan antara lain berulang-ulang mencoba mengkaji historiografi. Nah, cuma bedanya sama saya bahwa mereka mencoba menemukan bahwa sesuatu yang visual itu mempunyai nilai universal dengan sendirinya. Nah, itu yang buat saya nggak ikut deh pemikiran kalian. Saya lebih concern pada sensibility. Dan kuncinya, kalau saya bicara sensibilitas dan kemudian ungkapan, ya, dalam artian itu ungkapan yang bisa keluar dalam apa saja. Dan ketika dia keluar, dia berurusan dengan bahasa. Ini gejala adverbial. Saya kira untuk masyarakat kita itu mudah mengertinya ya. Dalam artian untuk dibandingkan pengertian bahwa yang esensi itu sebetulnya sesuatu yang bersifat material. Dan seninya itu adalah nilai intrinsiknya di dalam. Saya aja sampai sekarang nggak begitu mengerti itu mereka maksud itu apa. Apalagi publik. Dan saya kira pengertian ini terjadi karena istilah seni di kita. Mau apapun itu seni kita, istilah seni dalam kamus kita amburadul ya. Sampai ada yang seni murni segala macam. Ada yang cuma pesona, ada yang kemudian great art yang berkaitan entah itu dengan transcendental, dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi bentuk ini kompleks dan sebetulnya di permukaan dipahami oleh semua masyarakat kita, kan kita cuma tinggal menggali.
Apalagi kalau memang terbukti bahwa Kagunan ini mempunyai kaitan dengan istilah teknik dan musik teknik, lebih mudah juga. Ada waktu. Oke, ya ini sulit ya sebetulnya kalau kita dengarkan Pak Jim itu kita jadi serba salah gitu. Di satu sisi Pak Jim itu sangat generalis sensibilitas misalnya. Cuman tadi juga Pak Jim itu bicara tentang bagaimanapun kita mengadopsi barat modernitas kita maupun seni. Tadi Mas Alif mengingatkan itu seni itu juga disiplin ya. Mau artes liberalis kayak mau tekno, jadi itu sangat spesifik di satu sisi. Tapi tadi Pak Jim juga punya harapan biar semua orang mengerti gitu. Ini dilematis sebetulnya ya, karena bagaimanapun sebagai sebuah disiplin dan juga sensibilitas itu kan juga kadarnya masing-masing. Sensibilitas itu juga sangat dipengaruhi kognisi sebetulnya. Nah ini memang menjadi problem pada saat sebetulnya Pak Jim tidak bicara mulainya dari otonom, katakanlah seni otonom ya, bahwa atau kita sebut aja ekspresi personal atau individual yang kemudian memang antara satu seniman dengan seniman yang lain berbeda gitu. Terus tadi Mas Alif mengingatkan tentang definisi. Sebenarnya problemnya sekarang definisi itu nggak ada yang definitif, kita perlu definisi. Makanya karena nggak ada yang definitif perlu banyak orang kayak Wahyudin gitu, karena dalam setiap pamerannya dia akan buat definisi, dan definisinya angkernya bisa kemana-mana. Itu kan problemnya seni rupa kontemporer gitu. Seni rupa kontemporer lu sensibilitasnya mau bicara apa? Mau bicara sosial, politik, atau estetika dari tradisi. Tapi saya pikir ini yang menarik dalam konteks seni rupa kontemporer gitu. Saya juga agak sulit membayangkan bahwa dalam seni rupa kontemporer ini kita membuat batasan antara western dengan non western gitu. Terus kedua, bagaimanapun juga kalau kita bicara jujur, teman-teman di pendidikan tinggi tentu sangat dekat dengan pemikiran barat daripada pemikiran-pemikiran yang primordial tradisi lah. Toh itu sudah lama hilang gitu. Nah ini memang kemudian menjadi problem pada saat kemudian ada keinginan menyusun common ground gitu. Karena kalau saya rasa juga salah satu drive-nya seniman kan nggak mau ada common ground gitu, mau lewat dari itu gitu. Ini kan memang kemudian kita bicara misalnya applied art, bicara tentang fine art, atau bicara seni rupa kontemporer, atau bicara misalnya seni memasak, tentu saja beda dengan seni instalasi. State of the art itu artinya dia terampil banget gitu. Tapi kalau kita bicara seni rupa kontemporer, bahkan kita bicara ya terserah lu, kalau kesenimannya lu mau jangkarin kemana definisinya, atau lu mau buat definisi sendiri gitu. Nah ya ini memang tantangan pada buku Pak Jim bagaimana kemudian merefer pada praktek hari ini gitu. Karena setiap seniman tentu saja punya kebebasannya sendiri. Tadi Mas Gun mencontohkan ya diperiksa aja senimannya. Mas Gun tentu saja sangat dipengaruhi oleh aspek puitik sebagai sastrawan. Beda kalau kemudian kita bicara misalnya Aming Derahman, itu saya nggak tahu dari mana dia jangkar senimannya misalnya. Tapi itu tuh kan keasikan yang bisa saya rasa even seniman Indonesia antara seniman Bandung sama Jogja aja tuh kita beda, sama Bali juga beda gitu. Nah memang ini tantangannya bagaimana common ground lokal ini kalau Pak Jim berusaha tadi sebagai sebuah perjuangan agar difahami gitu. Tapi saya nggak terlalu yakin bahwa dengan common ground ini juga orang di sono ya, orang western itu peduli amat gitu. Toh mereka sendiri selalu mengcancel apa yang mereka buat gitu. Itu yang bikin asik seni rupa kontemporer sekaligus sulitnya minta ampun, karena di satu sisi seni rupa kontemporer bisa sangat mudah atau bisa sangat sulit gitu. Bahkan yang saya perhatikan di perguruan tinggi ambil jalan tengah sebetulnya. Nggak susah-susah amat, juga nggak mudah-mudah amat gitu loh. Ya mereka nggak berani lah, kalau yang susah-susah amat gue harus bongkar kurikulum gila-gilaan. Cuman juga nggak mudah-mudah amat biar sama yang otodidak gitu. Kurang lebih kan kayak gitu sebetulnya. Cuman saya pikir di situ ada satu soal bahwa kemudian bagaimana praktek seni itu juga mengandung tradisi berpikir gitu. Cuman yang saya bilang ya dibebaskan aja mas senimannya menyantol pikirannya kemana gitu loh. Karena dengan demikian itu jadi asik gitu loh. Bahwa kemudian Pak Jim kemudian berupaya menyusun common ground, saya rasa juga bisa kontributif ya. Bagaimanapun juga jangan-jangan modernitas Indonesia itu ada satu pola yang kemudian memang beda dengan modernitas yang kita adopsi gitu. Oke, kita masih ada satu sesi lagi, 3 orang lagi. Jajang.